Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Kamis di pagi hari ini. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Bang Asyari Usman, wartawan senior dan juga mantan wartawan BBC. Kita akan menyoroti beberapa hal bersama beliau. Sudah terhubung ya Kang Fahri ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Asyari Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Alhamdulillah ini ya bisa bergabung bersama Rasil di pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya nih Bang Asyari. Kita akan menyapa pendengar dimanapun saja berada dan kami akan menyoroti beberapa hal dari isu-isu terkini. Khususnya Bang Asyari, kami ini ingin menyoroti ketika media Indonesia di edisi hari ini mengangkat headline dengan judul "Putusan MA Tidak Cerminkan Keadilan". Ini mengenai kepercayaan publik yang lama-lama bisa hilang dan melabeli MA sebagai lembaga amputasi masa hukuman. Belum lagi editorialnya ditekankan mengenai ini nalar linglung, ditulis di situ ya, nalar linglung Hakim Agung. Kelihatannya beberapa kasus yang hukumannya didiskon oleh MA, masyarakat ini hanya bisa menjadi penonton. Mereka melihat bahwa keadilan ini lalu juga hukum penegakannya di negeri ini seperti apa gitu ya. Sangat tidak memuaskan. Bagaimana Bang Asyari sebagai wartawan senior gitu ya juga mengamati isu-isu terkini kaitannya dengan penegakan hukum di negeri ini? Monggo Bang Asyari. Ya, baik. Nah, belakang ini kita akan tahu banyak informasi yang menyebutkan bahwa banyak personal Hakim Agung itu yang tersandra, ya, banyak yang berkasus diduga kasus korupsi. Nah ini dijadikan belakangan ini dijadikan alat untuk menyandra mereka. Nah, ini memang ada persoalan di lingkungan Mahkamah Agung sendiri. Jadi padahal ini mahkamah tertinggi yang keputusannya harus dihormati oleh semua orang, sebagaimana keputusan peradilan tingkat bawahnya. Tapi selalu saja putusan MA membuat orang mengangkat alis matanya, kok begini gitu. Nah, dalam hal putusan Sambo, kita fokus ke situ. Itu sebetulnya ada ketentuan KUHP kalau dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi yang tingkat banding kemarin itu yang mengukuhkan pengadilan negeri ya, kalau dilampirkan di situ hukuman mati dengan percobaan 10 tahun, saya baru baca juga ya, dengan hukuman mati dengan percobaan 10 tahun dan harus dibuat ketentuan hukuman ini ya, percobaan 10 tahun itu. Itulah yang bisa menjadi pintu untuk mendapatkan pengurangan atau diskon menjadi hukum seumur hidup, hukuman mati itu. Tapi dalam putusan Sambo itu tidak ada pernyataan, tidak ada embel-embel dihukum dengan percobaan 10 tahun. Jadi hukuman mati ya gitu saja gitu. Artinya apa? Dia tidak terbuka pintu bagi hukuman Sambo ini untuk mendapatkan keringanan. Itu ketentuannya ada. Nah, kecuali kemarin itu di dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tingginya yang dihukum pengadilan tinggi itu tercantum dengan masa percobaan 10 tahun. Artinya kalau selama 10 tahun berikutnya setelah hukuman itu berlaku Sambo menunjukkan kelakuan baik sesuai dengan ukuran-ukuran yang disebutkan, maka dia akan boleh mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung untuk diberikan pengurangan dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup. Nah, ini persoalannya. Nah, kita ini dipaksa. Kenapa kita akhirnya banyak berdiam? Karena dipaksa untuk menghormati keputusan semua tingkat peradilan. Itu memang etikanya seperti itu. Kita harus menghormati itu. Tapi tidak berarti kita tidak
tidak bisa meninjaunya atau menyorotinya dari sisi lain. Iya, iya. Karena apa? Karena belakangan ini apa-apa itu ada terkait dengan gonjang-ganjing politik. Jadi mau tidak mau, ya MK pun terbawa ke situ juga. Ketika mereka mengeluarkan putusan, ya orang menjadi nggak sabar. Ada apa nih dengan MK? Nah, kenapa begini putusan MK? Pasti itulah masalahnya, saya kira. Dari banyak sekali sorotan berita terhadap Mahkamah Agung gitu ya, dilihat juga ada berita-berita yang menyoroti 5 hakim MA yang dilihat dari gaya hidupnya, jumlah hartanya yang terus meningkat gitu yang menangani kasus hukum Sambo ini. Lalu juga ada beberapa pakar yang mengatakan diskon hukuman ini juga kaitannya dengan kondisi penegakan hukum di negeri ini, bukan hanya masalah Sambo tapi juga masalah para koruptor gitu ya, yang memang sudah bisa menjadikan pesanan. Sebenarnya faktor apa yang paling mempengaruhi kondisi hukum, politik, ekonomi, sosial atau apa gitu, Bang Asyari? Saya lebih cenderung pada dua hal ya, bahwa ini Mahkamah Agung itu akhirnya tidak independen ya, kalau saya lihat. Ada kecenderungan tidak independen. Dan ini semua berasal dari dari pusat kekuasaan eksekutif yang memang terlihat sekali bisa kesana kemari mencampuri semua urusan. Padahal Mahkamah Agung dan sistem peradilan tidak boleh dicampuri. Begitu juga apa yang dilakukan kepolisian sebagai penegak hukum awal itu tidak boleh dicampuri. Begitu dicampuri ya sudah ujungnya pasti rusak. Nah, ini yang saya kira membuat lembaga-lembaga hukum itu menjadi kelihatan tersandra. Mengapa dicampuri? Karena memang kepentingan politik dari orang-orang yang berada di ranah politik. Jadi operator kekuasaan itu mereka ya memang bisa berlindung di balik penegakan hukum kepada semua orang, termasuk kepada Hakim Agung. Ya, berlindung dari frasa itu, ya mereka susupkanlah kepentingan politik untuk itu ya. Nah, kita paham bahwa para Hakim Agung itu diminta, kalau nggak salah ada kasus itu, kalau mau buat keputusan ini, kalau mau kalau nggak salah, lupa saya. Kalau MA kira-kira mau membuat keputusan ini, maka yang sudah punya dugaan terlibat kasus korupsi itu akan didiamkan. Nah, ini kan buruk sekali ya. Padahal kita semua ingin menegakkan hukum kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana, walaupun dia Hakim Agung. Ya. Jadi ini tersendat di situ. Nah, kembali ke hukuman yang dikurangi terhadap Sambo ini, saya melihat ada bahaya di depan, bahaya dalam arti gini loh. Nah, saya menduga nanti hukuman yang dikurangi dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup ini tidak akan sampai di sini saja, Mas. Nah, itu persoalannya. Ya, bisa kemungkinan terbuka lagi pintu untuk memberikan keringanan lebih lanjut. Bisa jadi, apalagi nanti kalau Sambo sudah ditempatkan di LP salah satu. Ya, kita tahu LP itu ya lihat aja sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang menghuninya gitu. Bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Jadi kalau perlu tempat yang nyaman, bisa mau bintang berapa bisa. Nah, kemudian juga, nah ini pintu yang saya maksud itu. Bisa juga dipesan narasi pas saya ini berkelakuan baik, bla bla, karena itu pantas mendapatkan keringanan hukuman. Nah, ini akan membuka lagi pintu yang selama ini ditakuti atau dikhawatirkan oleh masyarakat, bahwa Ferdy Sambo jangan-jangan nanti akan akhirnya cuma dihukum
12-13 tahun, kemudian dijalani 8 tahun atau lebih kurang lagi, lebih sedikit lagi dari 8 tahun, setelah itu bebas. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, kekhawatiran ini sudah diungkapkan bahkan sebelum Sambo dibawa ke pengadilan. Orang sudah menduga paling hukuman mati untuk memuaskan rakyat pada waktu itu yang sedang menggelegak ya masyarakat, hukuman mati, kemudian dibawa ke pengadilan tinggi, pasti Sambo minta naik banding ya, pasti naik banding, dikukuhkan oleh pengadilan tinggi, hukuman pengadilan negeri, hukuman mati. Setelah itu mulai dingin suasana kan, dibawa ke kasasi MA, lalu MA melakukan apa yang dia lakukan 2 hari yang lalu. Itu sekarang. Nah, masyarakat membuat roadmap-nya paling gini nanti. Ya, setelah ini akan terbuka lagi kemungkinan untuk meringankan hukumannya. Dan kita perlu juga mengiyakan skenario itu. Karena apa? Karena Ferdy Sambo sendiri bukan orang sembarangan lah gitu kan. Iya, betul. Dia Inspektur Jenderal bintang 2, sudah banyak kawan, sudah banyak koneksi, sudah banyak jaringan. Banyak jaringan, dan bahkan dia didakwa menjadi bos mafia yang ada di kepolisian, mafia judi. Nah, ingat kan? Ketika ada diagram hari itu ya, diagram 303. Bagaimana dia diduga bisa mengumpulkan uang triliunan setahun. Nah, dan kemudian muncul diagram tandingan yang menduga bahwa Komjen Adrianto yang sekarang Wakapolri juga terlibat. Jadi, nah, apa artinya? Sambo memang bisa melakukan apa saja. Nah, dan dia kan masih fresh, maksudnya orang-orangnya dia itu masih kuat-kuat lah di kepolisian hari ini. Jadi apa tidak mungkin dia melakukan lobby berikutnya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu Mas Angga. Beberapa media memberitakan yang paling shock gitu ya atas keputusan ini pihak keluarga korban ya, Brigadir Yosua Huta Barat. Lalu juga masyarakat lah jelas heboh atas peristiwa ini. Yang diharapkan ada satu lembaga yang kira-kira akan mengambil tindakan oleh masyarakat, yaitu Komisi Yudisial. Sampai saat ini ya, ketika saya memantau beberapa pemberitaan, Komisi Yudisial ini sebagai lembaga negara pengawas perilaku hakim itu malah no comment. Dibilangnya belum bisa mengomentari putusan MA gitu ya. Lalu masyarakat ini harus kemana sebenarnya, Bang Asyari ini? Kalau pengen ke penguasa ya kita tahu aja penguasa hari ini. Kalau ingin ke tokoh akademisi, lalu siapa sebenarnya yang bisa berpihak gitu? Ke media juga bagaimana, Bang Asyari? Oke. Kalau Komisi Yudisial, bagi saya masih oke ya, karena ini tanggal 8 kan kemarin dulu ya, hari ini tanggal 10, jadi mungkin saya bersangka baik saja kepada Komisi Yudisial untuk hari ini, pada saat kita bicara ini. Nggak tahu besok lusa sudah tidak mungkin lagi bersangka baiknya, kalau belum juga ya. Saya bersangka baik. Komisi Yudisial masih mengumpulkan semua informasi, mencari data-data yang valid untuk mereka jadikan bahan berkomentar. Jadi itu saya bisa paham bahwa Komisi Yudisial tidak mau asal komentar. Tetapi sebetulnya Komisi KY itu bisa memberikan komentar awal seperti yang Mas Angga maksudkan, supaya masyarakat bisa melihat bahwa masih ada nih perhatian Komisi Yudisial. Jadi masih ada lembaga yang memperhatikan sepak terjang Mahkamah Agung. Paling tidak komentar awalnya, tanpa pun dulu dibekali oleh data yang lengkap, harus sudah keluar komentarnya langsung. Kenapa harus cepat? Karena seperti Mas Angga katakan, masyarakat memperhatikan perjalanan kasus ini sampai hari ini. Walaupun sudah agak dingin ya di media, tapi kasusnya itu tetap diikuti. Nah, apalagi keluarga Yosua yang memang orang yang merasakan langsung kekecewaan yang menumpuk lagi ya. Setelah kemarin hukuman mati, ya mereka merasa
ya sudah terobati ya atas kematian pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sambo terhadap anak mereka. Mereka menjadi bisa tenang lagi karena Sambo pun akan menghadapi hukuman mati ya. Nah, dengan pengampunan dalam tanda kutip dari Mahkamah Agung ini menjadi hukuman seumur hidup, ya udah mereka pastilah bereaksi lagi ya. Dan mereka juga pasti khawatir seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pintu untuk keringanan berikutnya buka untuk Sambo. Nah, ini yang kita sesalkan keputusan itu, dan ini juga yang kita herankan mengapa Komisi Yudisial KY belum memberikan komentar. Komentar awal ya kan, komentar 2-3 kalimat kan cukup. Misalnya, bukan ngajari ya. Ya, kita sangat menyesalkan putusan MA ini dan kita akan melakukan investigasi. Itu kan cukup. Artinya ada sesuatu yang ditunjukkan oleh KY bahwa KY tidak sependapat dengan Mahkamah Agung gitu. Tapi itu tidak keluar sampai hari ini. Kita tunggu besok lusa bagaimana. Kita tunggu ya. Satu hal lagi ini Bang Asyari sebagai penutup gitu ya. Kita juga kan menunggu gitu ya, dan juga berharap komentar dan juga kritikan khusus terhadap isu ini ataupun isu-isu umum lainnya dari para intelektual, dari para akademisi. Yang baru-baru ini kan intelektual sama akademisi ini ya ribut-ribut sendiri juga tuh antara mereka tuh, ada yang bahasa kasar, ada yang bahasa enggak gitu ya. Semuanya sama, ingin mengkritisi sesuatu yang harus dikritisi gitu. Nah, bagaimana harapan kita kepada para intelektual dan akademisi melihat khusus masalah ini ataupun masalah-masalah umumnya di negeri ini? Oke. Para intelektual itu ya hanya adalah benteng akal sehat ya. Kalau kita mengutip atau meminjam istilah Rocky Gerung, para intelektual itu benteng akal sehat. Nah, banyak orang yang melihat bahwa begitu kuat gangguan terhadap akal sehat itu di banyak lembaga negara, termasuk di MA. Nah, ini ya. Jadi seharusnya para intelektual yang tadi Mas Angga sebutkan sebagai benteng itu ya bicara. Ini ya harus keluar dengan narasi mereka bahwa ada sesuatu yang tidak benar ya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nggak apa-apa berkomentar karena ya tidak ada lembaga yang menjadi seperti dewa begitu. Memang kita dianjurkan atau diwajibkan menghormati putusan semua tingkat peradilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kasasi dan sebagainya, ya harus dihormati. Tetapi di balik penghormatan itu kita tetap bisa memikirkan bahwa ini putusan masuk akal apa enggak, ini putusan mencerminkan keadilan apa enggak, ini putusan bermasalah atau tidak. Nah, di situ para intelektual, khususnya intelektual hukum pidana, ya tentunya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa nah, kalau dia anggap ini sudah benar, apa argumentasinya? Kalau dianggap tidak benar, juga apa argumentasinya, supaya masyarakat bisa mencerna dengan baik. Tidak seperti ya, supaya masyarakat juga ikut mencerna atau menyerap pemahaman tentang cara kerja lembaga-lembaga ini. Nah, ingat bahwa semua lembaga penegak hukum Indonesia dianggap bermasalah hari ini, baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan di Mahkamah Agung, semua orang, termasuk Mahkamah Konstitusi, penegak hukum lah pokoknya, hari ini tidak dipercaya oleh rakyat Indonesia. Jadi ya seharusnya kita berharap intelektualitas itu sebagai mesin yang harus menghadirkan dan menghadirkan narasi-narasi yang sehat, yang kritis gitu ya, bisa
mendinginkan atau bisa memberikan argumentasi yang masuk akal, termasuk kritik kepada Mahkamah Agung kalau perlu. Betul. Ya tidak ada yang tidak yang kebal kritik seharusnya. Walaupun Mahkamah Agung peradilan yang tertinggi yang kita hormati, tapi kalau seperti ini jadinya bahwa masyarakat banyak yang mengeluhkan banyak keputusan atau putusan yang diterbitkan Mahkamah Agung, maka saatnya lah para intelektual hukum keluar untuk memberikan tanggapan itu Mas Angga. Ya. Terakhir Bang Asyari, ini terakhir apa nih? Tadi disinggung mengenai skenario, alur gitu ya. Bagaimana ini kita melihat sandiwara dunia ini gitu ketika makar jahat versus makar baik gitu ya di negeri ini. Kita kan harus tetap optimis. Kalimat optimisme apa dari Bang Asyari untuk kebaikan di negeri ini melawan makar-makar jahat? Ya, saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa insya Allah pada waktunya, mungkin lama ya, Indonesia akan melihat semuanya terurai ya. Semuanya akan berjalan pada relnya masing-masing dan disiplin pada tugasnya masing-masing. Tapi itu lama. Itu optimistik saya selalu seperti itu. Nah, dasarnya apa? Dasarnya kita sekarang ini lumayan ya, pendidikan tentang kejujuran ya, tentang ketulusan kepada anak-anak didik di sekolah itu ya berjalan baik lah ya. Misalnya ada yang sebagai contoh saja, ada etika atau akhlak universal, misalnya tentang lingkungan hidup ya. Itu anak-anak dididik untuk memusuhi plastik-plastik ya, botol plastik, plastik bungkus semuanya. Ini dan di Indonesia sudah tumbuh itu, bahwa semakin banyak ya, paling tidak di usianya yang sekarang ya. Tak tahu nanti kalau sudah berubah usia dewasa udah lain lagi, sudah dipengaruhi oleh pragmatisme. Nah, paling tidak anak-anak itu sudah tahu bahwa ini merusak, ini plastik-plastik ini ya tidak benar. Ada yang memompakan, mendoktrinkan bahwa ini nggak benar kita ini seperti ini. Nah, begitu juga di bidang hukum, ada yang mendoktrinkan ini nggak benar. Ini penegakan hukum seperti ini nggak benar. Artinya semakin optimis kita melihat bahwa anti korupsi itu akan akhirnya menjadi flagship bagi generasi muda ya, akan menjadi apa ya, brand tersendiri ya. Jadi tagline ya. Mereka nggak suka korupsi. Itu kelihatan sebetulnya di generasi muda itu lintas kultural ya, lintas kelompok ya. Memang tidak suka korupsi. Nah, kalau tidak suka korupsi ini, harapan kita bisa tertancap keras di dalam pikiran generasi muda dan itu subur tumbuh, maka kita harapkan ketika mereka menjadi anak-anak ini menjadi penegak hukum di kepolisian mereka, di kejaksaan mereka, di kehakiman mereka, di Mahkamah Konstitusi mereka. Nah, kita bisa bayangkan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh godaan-godaan untuk membengkok-bengkokkan yang lurus gitu ya. Betul. Untuk menggerus pasal-pasal. Itu kita harapan kita. Nah, ke depan kan kita tidak tahu bahwa kalau apa yang kita inginkan itu tidak didukung oleh perubahan-perubahan lainnya, perubahan birokrasi, perubahan sistem remunerasi, perubahan penggajian dan sebagainya. Nah, itu nggak mungkin juga. Kita didik anak-anak sekarang untuk anti korupsi, tapi di birokrasi kita tidak ubah penggajian. Misalnya, saya sering katakan kalau polisi yang kita tidak percaya itu Kapoldanya digaji 80 juta, betul-betul 80 juta dia bawa pulang, sudah ada fasilitasnya semua, dia bersih 80 juta. Ada kemungkinan besar bahwa mereka
akan mikir, tapi dengan sanksi yang keras ya, yang tegas. Mereka kan mikir nggak mau korupsi lah, udah 80 juta udah cukup relatif ya. Nah, artinya untuk ukuran Indonesia udah cukup lah. Kapolda bawa pulang 80 juta asli gitu ya, masuk ke rekeningnya, nggak ada potongan apa-apa, kan sudah harusnya bisa mendiamkan mereka, tenang mereka bekerja. Gitu ya. Nah, Kapolsek digaji 40 juta misalnya. Sekarang Kapolsek nggak tahu kita, mungkin cuma 5 juta, 6 juta, apa nggak pusing mereka, ya kan gitu. Jadi harus berpikirnya kita komprehensif lah. Ya, kalau kita mau anak-anak ke depan ini nanti insya Allah suka korupsi, tapi kalau tidak didukung dengan perubahan remunerasi sistem penggajian, mungkin akan gerah juga mereka pada waktunya nanti. Itu saya kira masih nggak optimisme yang saya. Baik, luar biasa nih Bang Asyari Usman ya. Terima kasih Bang Asyari atas dialognya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, kita nanti bisa telepon-teleponan lagi ya, memberikan pencerahan kepada pendengar Rasil. Semoga Bang Asyari selalu sehat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.